Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapapun yang membaca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, dia mendapatkan padanan pahala 10 kebaikan. Dinilai setiap hurufnya 10, Pak. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Masya Allah. Kalau saya baca alif lam mim, dapat berapa? Masya Allah. Baru alif lam mim. Itu pun pakai hitungan antum. Kalau hitungan pakai ilmunya, khususnya ilmu arud, belum tentu 30. Ya, kalau antum baca dengan menggunakan ilmu arud, hitungan pahalanya, itu pahala antum biasa. Tapi kalau antum baca pakai ilmunya, perhatikan baik-baik. Di dalam ilmu arud itu ada 16 bahar. Cara membaca bahar bukan dengan hurufnya. Kalau huruf itu tanda. Yang dimaksud itu dengan bacaan. Karena Nabi menyampaikan alifun, bukan huruf tegak. Tapi alifun. Dalam ilmu arud, ketika antum menyebutkan kalimat ini misalnya. Lihat baik-baik. Ya, lihat baik-baik. Hamzah. Hamzah ditulisnya akan begini. Bukan begini. Yang ditulis, itu yang diucapkan. Kalau yang ini namanya rumus, ramzun, simbol. Kalau mau dituliskan, maka seperti yang diucapkan. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Ya. Alif, lam, mim. Masya Allah. Ini berapa? Satu huruf. Berapa pahala? 10. Maaf. Ini apa namanya? Bukan. Itu namanya simbol alif. Alifnya, begini tulisannya. Alifun. Masya Allah. Di dalam alif ini ada berapa huruf? 3 huruf. Maka ini pun ada berapa huruf dari sini? 3 huruf. Maka dari sini ada berapa? 3 kali 10? 30. Jadi dari satu ini ada berapa? Belum tentu. Karena ini hamzah. Hamzah. Hamzah ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4 huruf. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu. Karena ini huruf ha, haun. Masya Allah. Jadi dari ha itu ada berapa huruf? 3 huruf. 1, 2, 3. Jadi kalau kita dapatkan ha ini berapa dapatnya? Belum tentu. Karena ini diturunkan lagi terus sampai ujungnya. Itu yang dimaksud ayat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Biasanya, maaf, orang berhenti sampai sini bacanya, itu yang salah. Enggak diteruskan ayatnya. Siapa yang berinfak di jalan Allah, maka dia seperti menanam satu benih biji, satu benih tumbuh menjadi 7 tangkai, 7 tangkai tumbuh 100 benih lagi. Jadi diberikan rumus 1 dikali 7 tangkai dikali 100 lagi, 1 kali 7, 7 kali 100 berapa? 700. Muncullah rumus infak. Kalau infak 1 maka nilainya di sisi Allah 700 kebaikan. Infak 1000 nilainya 700.000. Antum bacanya baru setengah ayat. Lihat ayatnya sempurnakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan tanpa batas bagi orang yang tak pernah berhitung. Jadi kalau antum nggak berhitung, Allah berikan tanpa hitungan. Antum berhitung, Allah berikan sesuai hitungan. Siapa yang dikehendaki Allah? Lima yasha, yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki? Yang tidak pernah berhitung. Makanya yudha'ifunya menggunakan alif. Bukan pakai tasydid. Ada dha'afa yudha'ifu tad'ifan, ada dha'afa yudha'ifu mudha'afatan. Kalau pakai tasydid masih kelihatan. Ba'id as-sa'ah anni. Tolong jauhkan jam itu dari saya. Ba'id pakai tasydid. Artinya jauhkan, saya masih bisa lihat. Tapi kalau pakai alif, ba'id as-sa'ah anni, pakai alif, ba'id. Maksudnya, jauhkan sejauh-jauhnya. Saya nggak pengen lihat lagi. Bukankah Anda baca doa iftitah dalam salat menggunakan Allahumma ba'id baini? Pakai alif kan? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ya Allah, mohon jauhkan saya dengan dosa-dosa yang saya perbuat sebelum saya salat ini, ya Allah. Sejauh-jauhnya saya nggak pengen lihat lagi sampai kiamat. Jangan tampakkan pada saya. Karena saat di akhirat nanti sekecil apapun akan ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khair ditampakkan, syarr ditampakkan.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang buruk ditampakkan. Makanya saat di dunia kita minta pada Allah, jauhkan dari saya, ya Allah, saya enggak pengen lihat sampai akhirat. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Timur enggak pernah ketemu dengan barat saking jauhnya. Saya enggak pernah ingin bertemu dengan dosa saya sampai di akhirat saking jauhnya. Tolong jangan tampakkan. Setiap yang menggunakan alif panjang pengganti tasydid artinya tanpa batas sebanyak-banyaknya. Pahala dhaif menggunakan alif bukan tasydid. Artinya Allah akan berikan pahala tanpa batas pada orang infak yang tidak pernah berhitung. Tumben kok cuma 1.000, lebih baik 1.000 tidak berhitung daripada 100.000 ikut ngitung. Masya Allah. Emang kalau 1.000 dapat berapa? Tanpa batas. Tuh ngitung. Misal gitu ya. Baik. Sudah. Tadi berapa? Terserah Allah mau berapapun. Cie. Masya Allah, biarin aja. Terserah mau cie, urusan kamu. Urusan saya dengan Allah. Tanpa batas. Ini kalau antum bacanya menggunakan hitungan antum saja, maka alif lam mim cuma 30 batasi. Antum baca pakai ilmu dengan ayat tadi dan baca dengan ilmu lughahnya, Masya Allah, antum akan dapatkan tanpa batasan. Kalau nggak percaya lihat di akhirat nanti. Bacakan. Jadi teman-teman sekalian, antum kemuliaan ahli Quran ketika baca Quran beda dengan pembaca. Kalau pembaca Luqman itu cuma sekali baca. Dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Pembaca selesai ayat 3. Penghafal tidak. Dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Berapa huruf diulang-ulang? Berapa pahalanya? Dan hebatnya, enggak ada penghafal Quran, cuman baca 1 huruf, enggak ada. Silahkan cek. Tidak ada satupun penghafal Quran hanya menghafal Quran 1 huruf. Surat 68 Al-Qalam. Masya Allah. Nun. Lumayan. Sudah dulu. Masya Allah. Enggak ada. Silahkan berapa banyak pahala dikumpulkan. Berapa banyak pahala dikumpulkan. Nah, manhaj ini mesti antum pakai. Ketika menghafal Quran, kadang-kadang ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memperbanyak pahala dulu sebelum memperbanyak ayat. Ada yang dijadikan 3 menit hafal 30 ayat. Ini sudah 30 hari, 3 ayat kehafal-hafal. Ulang. Nah, cara berpikirnya jangan menyimpulkan antum lemah. Mungkin antum masuk golongan yang kedua. Hei fulan, saya jadikan dia 30 ayat hafal dalam 3 menit. Karena memang dosanya tipis, pahalanya banyak. Maka dia jadikan saya cepat hafal supaya dia bisa praktekkan. Dan dia gunakan untuk dalam sholatnya atau imami pada yang lainnya. Antum nih baru menghafal hari ini. Baru 22 ayat. Kemarin kemana aja? Baru 3 ayat, baru 2 ayat. Saya ingin berikan pahala lebih dulu untuk kamu. Ayo dapatkan pahala. Mudah bagi saya menanamkan Quran sepenuhnya setelah kamu dapatkan yang ini. Begitu Anda dapatkan 1 ayat ini tiba-tiba 10 ayat, cuma 1 menit. Bisa terjadi. Jadi kalau antum mendapatkan kesulitan dalam hafalan, bukan karena antum kurang kuat menghafal. Boleh jadi cara berpikirnya Allah ingin berikan pahala lebih untuk antum. Kita tidak tahu teman-teman wafat dalam keadaan apa. Mungkin besok akan wafat. Mungkin lusa akan wafat. Apakah bisa menghafalkan Quran dalam sehari? Allah inginkan pahala untuk antum, antum hanya inginkan gelar hafid. Saya sering katakan pada antum, kalau mau jadi hafid, gak usah ngapalin Quran. Rubah nama Hafid. Luqman, Hafid. Ayo, yang perempuan, Hafidzah, gampang. Tapi kalau ingin Quran, gak usah mikirin yang lain. Hafid, buang dulu. Ini buang dulu, sertifikat buang dulu. Yang penting Allah ridha dengan hafalan saya. Bismillah, hafalkan. Yakin, mandek, yakinkan. Tapi Ustaz, saya kan terbata-bata. Mau terbata-bata, mau terbatu-batu, terkeramik-keramik, gak ada masalah. Lihat hadisnya. Hadis nomor 2920-nya. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Dan siapa yang berusaha membacakannya, terbata-bata dia memulainya, bahkan berat bacaannya. Orang dzalikal kitab dia dzalikal kitabul la raiba fi dzalik. Masyaallah. Falahu ajran. Dia dapat 2 kali pahala orang yang lancar. 2 kali. Alif lam mim yang lancar 3 huruf 30. Hitungan biasa. Dia yang tidak lancar 2 kali lipat. Berapa dapatnya? Masya Allah.
Kalau gitu Ustaz, boleh nggak saya nggak lancar aja? Nah, Masya Allah, bukan. Itu motivasi. Tambah, tambah, tambah. Karena yang sudah lancar, walaupun dia dapat sekali dari yang tidak lancar, tapi dia ma'asyafaratil kiramil bararah. Teruskan hadisnya. Dia akan selalu disertai oleh malaikat termulia yang menyertai aktivitasnya. Jalan sertai malaikat. Makan sertai malaikat. Sedih sertai. Dan ada kemuliaan dalam hidupnya. Tenang. Karena kalau malaikat sudah turun, itu nggak ada kesedihan, nggak ada kegundahan. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hidupnya tuh tenang, nyaman, saling senyum. Hadir dalam jiwanya. Qurannya datang, 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 datang. Tuh, saking kagetnya. Malaikat. Hari ini. Antum yakinkan pada diri antum, bismillah saya niatkan. Kapan lagi? Antum tuh kan nggak tahu usia kapan. Kapan batasannya? Besok bisa meninggal, lusa bisa meninggal. Malam ini bisa wafat. Masa meninggal nggak ada satu ayat yang di bawah? Saya sarankan pada antum, walaupun sehari cuma satu ayat. Dan biasakan lekat dengan Al-Quran. Sehingga ketika Allah ambil kapan saja, kita lekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan, hafal mungkin belum, tapi Quran jadi syafaat dalam kehidupan kita. Begitu kembali pada Allah, Quran yang menjadi saksi di hadapan kita. Ya Rab, mohon jangan habiskan jasadnya. Saya bersaksi bahwa dia tengah diwafatkan dalam keadaan menghafal saya. Ya Rab, mohon haramkan neraka untuk menyentuh kulitnya. Saya bersaksi ketika dia wafat sedang memegang mushaf untuk menghafalkan diriku. Untuk menghafalkanku. Teman-teman, Quran bukan makhluk, Quran firman Allah Subhanahu wa taala.